Keluarga Wilhelms adalah salah satu keluarga bangsawan terkaya dan bergengsi. Mereka sangat dihormati oleh semua orang di masyarakat. Namun tidak dengan putra keluarga mereka bernama Ralph, di mana ia berselingkuh dengan asisten rumah tangga bernama Clara yang ternyata sedang hamil. Ia ingin menikahi Clara, tetapi seluruh keluarga menertawakannya karena mereka ingin Ralph menikah dengan wanita dari kelas sosial yang setara. Tanpa diberi pilihan, akhirnya Ralph terpaksa menuruti keinginan seluruh keluarga. Clara yang patah hati memutuskan bundir karena merasa dikhianati. Ibu Clara adalah seorang penyihir desa. Ia begitu murka atas kematian putrinya. Pada malam hari, ia mendatangi kediaman keluarga Wilhelms dan menyebarkan isi perut hewan ke seluruh halaman kediaman mereka. Menggunakan kekuatannya, ia mengikat isian-isian perut hewan dengan mantra dan mengutuk keturunan perempuan keluarga Wilhelms yang akan lahir nanti menyerupai wajah babi. Ia mengatakan ketika salah satu dari mereka ikhlas mengakui gadis itu sebagai keluarga mereka, maka kutukan tersebut akan sirna dan wajah asli si gadis akan kembali sempurna. Selama 5 generasi berikutnya semua istri Wilhelms melahirkan anak laki-laki. Hingga akhirnya pada generasi ke-6 seorang anak perempuan lahir dari pasangan Ella dan Leonard Wilhelms, tetapi bayi itu tidak memiliki wajah mirip babi. Keluarga merayakan kegembiraan. Mereka berpikir bahwa kutukan penyihir itu pasti tidak berhasil. Namun ternyata Ella telah berselingkuh dari Leonard, sehingga putrinya bukanlah keturunan keluarga Wilhelms. Kemudian, lahirlah anak perempuan pertama keluarga Wilhelms yaitu Penelope, putri dari Jessica dan Franklin Wilhelms. Kutukan penyihir itu berhasil pada Penelope, dan ia lahir dengan hidung serta telinga menyerupai seekor babi. Sejak itu keluarga Wilhelms menjadi bahan pembicaraan di kota, karena kelahiran bayi perempuan sangat dinantikan oleh para media. Jessica tidak ingin ada yang melihat putrinya. Ia bahkan membutakan salah satu mata reporter karena si reporter melihat wajah Penelope secara sekilas. Jessica memalsukan kematian Penelope, kemudian mengkremasi peti kosong agar tidak ada seorang pun yang mencoba melihat wajahnya. Mereka juga memutuskan untuk tidak pernah membiarkan gadis itu keluar sampai kutukannya hilang. Mereka berkonsultasi dengan dokter tentang operasi pengangkatan hidung dan telinga agar wajah Penelope terlihat normal. Namun ternyata, arteri karotis Penelope terhubung langsung melalui hidungnya, sehingga jika dipotong maka Penelope akan meninggal. Jessica melarang semua orang di rumah untuk makan daging babi, dan tidak seorang pun diizinkan menyebut Penelope babi, meskipun itu hanya lelucon. Penelope kecil kadang-kadang berlari ke gerbang utama, tetapi Jessica tidak mau mengizinkannya. Jessica berpikir kutukan penyihir itu akan berakhir begitu Penelope menikah dengan seorang pria yang memiliki status sosial yang sama dengan keluarganya. Ia telah berusaha mencarikan seorang suami untuk putrinya melalui bantuan agen kencan bernama Wanda. Sejak ulang tahun Penelope yang ke-18, semua pria yang pernah Wanda bawa bertemu Penelope selalu melarikan diri. Penelope tidak pernah keluar dari rumahnya, dan sejak berita keberadaannya harus dirahasiakan, maka para pria yang datang menemui Penelope dipaksa menandatangani perjanjian kerahasiaan usai pertemuan. Para pria yang berlari ketakutan setelah melihat wajah Penelope segera dibawa kembali oleh kepala pelayan bernama Jake untuk menandatangani surat perjanjian. 7 tahun sudah berlalu, tapi Penelope belum menemukan pria yang cocok hingga saat ini. Suatu hari, pria bernama Edward, putra seorang pengusaha kaya, datang untuk bertemu Penelope dengan harapan bisa berkencan dengannya. Namun saat ia melihat wajahnya, Edward pun kabur ketakutan seperti pria lainnya. Namun kali ini Jake tidak dapat menangkap Edward, sehingga Jessica merasa khawatir. Edward yang ketakutan pergi ke kantor polisi untuk melaporkan sesosok setan bertaring mencoba menghabisinya, namun polisi tidak menganggapnya serius. Keluarga Wilhelms tahu bagaimana menghentikan rumor agar tak beredar, jadi mereka menerbitkan sebuah artikel tentang Edward yang menuduhnya jika ia adalah seorang pria dengan delusi tinggi. Keesokan harinya, Edward pergi ke perusahaan surat kabar dan menuntut agar berita tersebut dihapus karena akan mempengaruhi reputasi ayahnya. Seorang jurnalis bernama Lemon mendengar Edward berteriak tentang gadis berwajah babi dan mengatakan bahwa ia juga pernah melihat gadis itu. Ternyata, Lemon adalah reporter yang salah satu matanya dibutakan oleh Jessica karena ia melihat sekilas wajah Penelope. Lemon ingin membalas dendam pada keluarga Wilhelms, sementara Edward ingin mendapatkan reputasinya kembali. Mereka pun bekerja sama untuk mengungkapkan keberadaan Penelope. Mereka berencana untuk mengirim seorang pria yang berpura-pura ingin melamar Penelope
lalu diam-diam mengambil foto Penelope. Satu-satunya masalah adalah Jessica hanya mencari pria kaya untuk anaknya, hingga mereka tidak bisa menyuap siapapun dengan uang. Namun Lemon mengenal seorang pria yang dulunya kaya dan elit bernama Max, yang menghabiskan seluruh uang ayahnya karena berjudi. Max bisa menyamar sebagai orang kaya, yang ditugaskan mengambil foto Penelope. Lemon mendekati Max, dan Max setuju melakukan pekerjaan tersebut setelah menerima sejumlah uang. Ketika berada di depan kediaman keluarga Wilhelms, Lemon menyuruh Max memakai jaket dengan kamera yang sudah terpasang untuk mengambil gambar saat Max mengangkat lengan kanannya. Di dalam ruangan, Max beserta pria lainnya diminta duduk di perpustakaan rumah yang memiliki cermin satu arah dan juga mikrofon. Penelope dapat melihat dan berbicara dengan para pria, tanpa mereka bisa melihat wajah Penelope. Max lalu bersembunyi di balik sofa untuk menyesuaikan kameranya, dan di saat yang sama Penelope masuk ke dalam ruangan tersebut. Semua pria lari ketakutan setelah melihat wajah Penelope, tapi Max yang belum melihat wajah Penelope tetap tinggal di sana. Penelope tahu hal ini sudah biasa terjadi, hingga ia tidak bersedih lagi. Tapi tiba-tiba, ia melihat Max yang masih duduk di sofa melalui kamera. Penelope terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa, ia pun segera pergi untuk berbicara dengannya melalui cermin satu arah. Penelope melihat Max mengambil sebuah buku dari rak, kemudian menaruh buku tersebut di dalam jaketnya. Max terkejut ketika Penelope memanggilnya, hingga ia pun menaruh buku itu di atas meja. Penelope bertanya apakah Max melihat wajahnya, dan Max berbohong jika ia sudah melihat Penelope. Keduanya berbincang sebentar dan mulai akrab, tetapi Penelope masih belum menunjukkan wajah aslinya. Sebelum Max pergi, Penelope meminta Max agar kembali besok hari. Wanda dan Jessica yang mendengar percakapan mereka begitu senang, hingga mengeluarkan air mata kebahagiaan. Keesokan harinya, Max bertemu Lemon dan Edward di luar kediaman keluarga Wilhelm dan berganti jaket lagi. Setelah itu Max masuk ke dalam dan menunggu Penelope di perpustakaan. Max merasa bosan dan ia mulai bersiul menggunakan katak mainan. Penelope tiba-tiba menanyakan apakah Max bisa memainkan alat musik, dan Max meminta Penelope untuk menebak. Lalu mereka menyiapkan sebuah band dengan beberapa instrumen di perpustakaan dan menyuruh Max memainkannya sehingga Penelope bisa menebaknya. Mereka berdua tertawa karena Max memainkan alat musiknya dengan buruk. Namun pada akhirnya, Max memainkan piano sementara Penelope memberikan instruksi dari sisi lain cermin. Kemudian Max merasakan sebuah tangan di atasnya dan ia pun berbalik. Max sangat terkejut ketika melihat wajah Penelope untuk pertama kalinya, tapi Max tampaknya tidak jijik ataupun takut. Sebaliknya, Max malah mengangkat lengannya untuk menyentuh wajah Penelope. Tetapi secara tidak sengaja Max mengambil foto. Max yang terkejut berkata kasar, tapi Penelope berpikir Max bergumam karena wajahnya yang jelek dan melarikan diri. Max mencoba menghentikannya tetapi tidak berhasil, hingga ia pun berjalan keluar rumah. Alih-alih menyerahkan kamera kepada Lemon, Max lebih memilih menghormati privasi Penelope dan merusak kamera tersebut. Lemon beserta Edward merasa kesal, mereka memaksa meminta uang mereka kembali. Tepat saat itu, Jessica dan Wanda keluar dan melihat Max sedang bersama Lemon. Jessica mengira Max adalah mata-mata, tapi Max tetap memaksa masuk ke dalam. Saat mereka berbincang, Max menyadari bahwa Jessica sedang mencari seseorang yang status sosialnya setara dengan keluarganya, karena hanya dengan hal itu kutukan bisa dihancurkan. Penelope muncul dari tangga. Ia bertanya pada Max apakah ia akan menikahinya dan membantunya mematahkan kutukan, namun Max menjawab tidak. Pada malam hari, Penelope memutuskan untuk kabur dari rumah dan ingin menjalani hidupnya dengan kemauannya sendiri. Penelope menutupi setengah wajahnya menggunakan syal dan menyelinap keluar melalui jendela. Saat Jessica mengetahui hal itu, semuanya sudah terlambat. Edward dan Lemon yang mengawasi rumah keluarga Wilhelms juga mengetahui tentang kaburnya Penelope. Di sisi lain, Penelope melihat kerumunan orang untuk pertama kalinya. Ia berjalan-jalan di taman seperti yang selalu ia inginkan sejak dulu. Setelah itu ia menelpon sang ibu untuk terakhir kali dan mengatakan bahwa ia tidak akan pulang. Penelope kemudian memasuki hotel berencana menginap semalam dan membayar menggunakan kartu ibunya. Sementara itu, Lemon dan Edward memasang iklan di koran dengan sketsa seorang gadis yang mirip Penelope dan memberikan hadiah bagi siapa saja yang bisa mengambil foto asli gadis tersebut akan diberi hadiah $5.000. Kini Penelope menyadari jika ia tidak dapat menggunakan kartu ibunya,
karena keberadaannya akan mudah sekali dilacak. Penelope memutuskan menelpon Lemon dengan tujuan ingin menjual fotonya sendiri agar mendapatkan sejumlah uang. Lemon dan Edward begitu terkejut, tentunya mereka pun setuju. Penelope mengambil foto dirinya di bilik foto dan mengirimnya pada Lemon. Keesokan harinya, foto Penelope diterbitkan di surat kabar hingga seluruh dunia dapat melihatnya. Penelope lalu pergi ke sebuah pub di mana ia bertemu seorang gadis bernama Annie dan berteman dengannya. Annie juga memberinya tumpangan pada Penelope menggunakan motornya. Max melihat foto Penelope di koran dan ia menjadi marah pada Lemon. Ketika Max pergi untuk mengkonfrontasinya, Lemon menjawab bahwa Penelope sendirilah yang menjual foto dirinya serta Penelope mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri. Berita itu membuat Max bersemangat ingin mengejar mimpinya menjadi seorang pianis di sebuah band lagi. Max kemudian menemui teman lamanya dan mulai memainkan piano kembali. Beberapa bulan kemudian, Penelope kini telah menjalani hidup sepenuhnya. Ia pergi ke sirkus, bermain ice skating, pergi ke bar, dan lain sebagainya. Penelope selalu mengirim kartu pos kepada orang tuanya setiap kali ia mencoba sesuatu yang baru. Suatu hari, orang tuanya melihat Penelope yang sedang berjalan-jalan di kota. Penelope mencoba melarikan diri dan berakhir di pub bersama Annie. Penelope yang kelelahan pingsan dan syal dari wajahnya pun dibuka. Semua orang kini melihat wajahnya dan mereka begitu terkejut. Ketika Penelope siuman, ia sudah berada di ranjang rumah sakit. Beberapa wartawan mengambil fotonya dan Penelope menjadi bahan pembicaraan di seluruh kota. Bertentangan dengan apa yang keluarganya duga, Penelope malah justru dicintai oleh orang-orang dan menjadi selebriti dadakan. Selama beberapa bulan berikutnya, Penelope pun muncul di seluruh surat kabar. Sekarang, Penelope tidak perlu merasa malu lagi menyembunyikan wajahnya dari siapapun. Namun demikian, Edward masih melihat Penelope sebagai monster yang mengerikan. Ia dengan sengaja melampiaskan perasaannya yang buruk terhadap Penelope di depan pers hingga membuat ayahnya marah. Untuk menebus citra dirinya serta ayahnya, Edward pun melamar Penelope. Penelope menerima lamaran tersebut setelah dibujuk oleh ibunya. Sementara itu, Lemon mengetahui bahwa Max telah ditangkap karena perampokan bersenjata dan pergi menemuinya di penjara. Namun, Lemon terkejut saat melihat teman Max yang dulu bermain poker dengannya. Lemon pun segera menyadari bahwa ia salah mengira Max sebagai putra seorang mantan orang kaya, dan Max yang sebenarnya hanyalah pria normal dengan masalah perjudian. Ternyata nama asli Max adalah Johnny Martin. Ia sengaja berbohong menerima pekerjaan itu hanya demi uang. Hari ini adalah hari pernikahan Penelope dan Edward. Lemon mendatangi Jessica dan Wanda lalu memberitahu mereka bahwa Edwardlah orang yang menerbitkan foto Penelope. Meskipun telah mengetahui jika Edwardlah yang mempermalukan Penelope, Jessica tetap bersikeras membiarkan Edward menikahi Penelope. Kini, akhirnya mereka mengetahui alasan mengapa Johnny menolak untuk menikahi Penelope. Johnny menyadari jika ia tidak bisa mematahkan kutukan keluarga Wilhelms, karena Johnny bukanlah pria dari kalangan elit seperti mereka. Di atas altar, Penelope ditanya oleh pastor apakah ia menerima Edward sebagai suaminya. Penelope terdiam beberapa saat, kemudian ia berkata tidak. Penelope segera bergegas masuk ke dalam rumah, dan Jessica mengikutinya. Jessica mengatakan bahwa pernikahan ini adalah satu-satunya kesempatan Penelope untuk menghilangkan wajah jeleknya. Namun Penelope menjawab dengan tegas jika ia menyukai dirinya sendiri apa adanya. Tak diduga, tiba-tiba ada sebuah kekuatan yang mendorongnya hingga Penelope jatuh pingsan. Ketika Penelope terbangun, hidungnya sudah berubah menjadi normal. Kutukan itu telah dipatahkan karena Penelope mencintai dirinya sendiri. Ternyata, maksud dari penyihir adalah bukan Penelope harus menikah dengan pria kalangan elit dan mau menerima keadaannya, namun keluarga Wilhelms harus ikhlas menerima keadaan Penelope apapun itu. Jika saja Jessica memberikan kepercayaan diri pada Penelope bahwa ia cantik apa adanya dari dulu, maka kutukan tersebut akan hilang sejak lama. Keesokan harinya, Jake berjalan keluar rumah sambil membawa barang bawaannya. Saat Jessica berteriak pada Jake agar jangan pergi, sosok Jake sudah menghilang. Kini terungkap bahwa Jake adalah penyihir yang telah mengutuk keluarga tersebut dan telah mengawasi penderitaan keluarga Wilhelms selama ini. Penelope memutuskan meninggalkan kediaman Wilhelms dan ia mulai bekerja sebagai guru hortikultura di sekolah dasar. Pada hari Halloween, Penelope ingin bertemu Johnny lagi dan datang ke pesta di rumah Johnny bersama Annie.
Penelope mengetuk pintu dengan menggunakan topeng babi di wajahnya. Saat mereka berbicara, Johnny mengetahui bahwa itu adalah Penelope dan keduanya akhirnya berciuman. Beberapa hari telah berlalu. Keduanya terlihat sedang menceritakan kisah mereka kepada murid kelasnya. Sementara itu, Lemon memperhatikan mereka dari perahu dayung di danau terdekat. Ia mencoba mengambil wajah foto Penelope yang baru untuk diterbitkan di surat kabar, tetapi Lemon bisa merasakan betapa bahagia Penelope saat ini, hingga Lemon pun membatalkan rencana tersebut. Kecantikan sejati seseorang bukanlah apa yang terlihat dari luar, tetapi kebaikan dan ketulusan hati akan terpancar menjadi kecantikan yang abadi. Terima kasih sudah menonton ya guys. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Hatur nuhun pisan.